Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan, kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Namun dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Namun dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri juga akan segera datang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam suratnya ke jemaat di Filipi,
Rasul Paulus itu benar-benar bergumul karena jemaat di Filipi itu terancam pecah. Pecah karena di antara mereka, kalau kita baca di pasal 2 ayat-ayat sebelumnya, ternyata terkuaklah masalah di antara mereka adalah mereka tidak sehati sepikir. Mereka tidak sehati sepikir, mereka tidak satu dalam kasih, satu dalam jiwa, satu dalam tujuan. Bahkan Paulus menyiratkan masalah di antara mereka itu di pasal 2 ayat 3-4. Rupanya di antara mereka masing-masing itu masih mencari atau mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga, kalau di sini Paulus menasehatkan, mereka suka mencari pujian yang sia-sia. Itu artinya bahasa sekarang mereka itu cukup gila hormat, ingin sekali dihormati, ingin sekali dihargai. Kalau karakter itu sudah melekat, bahwa mereka mencari atau mengutamakan kepentingan sendiri sambil juga mengumpulkan puji-pujian, seiring dengan itu tidak mungkin tidak terjadi, mereka pasti juga suka saling merendahkan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau satu persekutuan itu isinya orang-orang dengan karakter seperti ini. Bayangkan ya, kalaupun persekutuan itu tetap ada, tetap bertahan, tapi yang dapat dipastikan adalah tidak ada yang bisa dibangun di situ. Tidak ada kegiatan yang bermanfaat, tidak ada yang terbangun di situ. Karena mereka seperti apa? Seperti busa, seperti spons yang kelihatannya bentuknya utuh tapi ternyata dalamnya penuh lubang. Tidak ada yang bisa dibangun, tidak ada yang bisa dikerjakan. Inilah kenapa dalam bacaan kita selain mengirimkan surat penggembalaan, surat Filipi kepada jemaat Filipi itu termasuk surat penggembalaan, Paulus juga berniat untuk mengirim Timotius supaya dia menyelesaikan konflik di jemaat Filipi. Saya suka cara Paulus merekomendasikan Timotius. Dia bilang begini, sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir, ayat 20. Dengan begitu dan sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, bayangkan ya. Di ayat 21 semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Dengan kata lain, Paulus mau bilang begini, di antara rekan-rekan sepelayanan, hanya Timotius itulah yang sehati sepikir dengan Paulus. Lalu rekomendasi berikut dia bilang begini, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Timotius termasuk pekabar Injil atau pelayan yang loyal. Baru dia bilang sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kerjanya total. Begitu cara Paulus merekomendasikan Timotius untuk melayani di Filipi. Dia seorang yang sehati sepikir dengan Paulus, sejiwa dengan Paulus, satu visi. Kemudian di antara pelayan-pelayan yang lain, pegabar-pegabar Injil yang lain, cuma dia inilah yang hatinya murni, mencari kepentingan Kristus. Lalu dia bilang kinerjanya itu total dan kesetiaannya terbukti. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik duduk perkaranya. Lucunya begini, Paulus itu menyurati jemaat di Filipi karena dia prihatin dengan kondisi jemaat yang tidak sehati sepikir. Sehingga konflik tidak bisa dihindari. Tapi di ayat 21 dia juga bercerita bahwa di antara pelayan-pelayan Tuhan yang lain, ketidaksehatian itu pun terjadi. Di sini juga dia bilang semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Bayangkan ya, keprihatinan Paulus kepada jemaat ini adalah jemaat ini mau terpecah karena masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri. Lalu dia carilah pelayan untuk menyelesaikan konflik. Tapi sambil dia mencari pelayan untuk menyelesaikan konflik, dia juga secara tidak langsung menggambarkan di antara pelayan Tuhan pun terjadi hal yang sama. Orang-orang ini juga
Kalau Paulus bilang di surat yang lain, ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Artinya, saya mau bilang begini. Dalam segala bidang kehidupan, apakah itu dalam pekerjaan sekuler, pekerjaan umum, di gereja, di pelayanan gereja, egosentris itu ada. Tidak terkecuali di antara para pelayan Tuhan. Tidak terkecuali di antara pegiat-pegiat pelayanan gereja. Yang mau dikatakan adalah, padahal tidak hanya para pelayan Tuhan, setiap orang Kristen pun seharusnya menempatkan kepentingan Kristus di atas segala kepentingan. Kepentingan Kristus yang dimaksud itu apa? Bapak Ibu, kepentingan Kristus yang dimaksud itu digambarkan oleh Injil Yohanes. Ada di Yohanes 13 sampai 17, ada 4 pasal di situ, tapi setidaknya Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, dia memuat tentang Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Salah satu kepentingannya Tuhan Yesus, apa kepentingan Kristus? Kepentingan Kristus, dia bilang begini, aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Kepentingannya apa? Kepentingan Kristus adalah orang mesti tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Penandanya adalah ketika mereka saling mengasihi. Itu salah satu kepentingan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Supaya murid-muridnya dikenal orang sebagai persekutuan yang saling mengasihi. Bukan perkara persekutuan atau kelompok ini dilabel dengan nama Kristen. Gereja Kristen, keluarga Kristen, sekolah Kristen, perusahaan Kristen, usaha dagang Kristen, dan seterusnya. Yang menandakan bahwa dia adalah murid Yesus, kalau namanya dia sudah memakai label Kristen, seharusnya kasih menjadi dasar dari setiap perusahaan atau tempat kerja. Biasanya ada ADART gitu ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan itu mencerminkan segala kegiatan yang ada di situ. Seharusnya kalau namanya sudah berlabel Kristen, kasih menjadi dasar dari segala kegiatan di situ. Bukan soal namanya Kristen. Orang tahu dari luar, pokoknya kalau nama ini pasti Kristen, bukan soal namanya. Tapi ketika kasih menjadi dasar orang untuk berkegiatan di situ. Lalu di pasal 15, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Ini kepentingan kedua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kepentingan Yesus yang kedua adalah untuk memuliakan Allah. Bagaimana caranya orang memuliakan Allah kalau mereka tahu bahwa keinginan mereka dikabulkan Allah? Lalu keinginan seperti apa yang dikabulkan Allah? Keinginan yang dipakai untuk kepentingan ini. Kepentingan berbuah banyak. Apa maksudnya berbuah banyak? Berbuah banyak itu Bapak Ibu dalam pembahasan lebih lanjut, itu dia mengarah kepada segala perbuatan baik. Jadi berbuah banyak itu bukan hanya menghasilkan sesuatu dalam bentuk jumlah, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan baik, pelbagai perbuatan baik. Supaya ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang baik, kita minta apa yang kita perlu dari Allah Bapa di surga, dan Allah Bapa akan mengabulkannya. Dalam hal itulah Allah dimuliakan. Artinya selama permintaan kita itu dikaitkan atau dalam rangka berbuat baik, pasti Allah akan memberikannya. Dalam hal itu Allah dimuliakan. Lalu berikutnya di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 20-21. Ini juga kepentingan Tuhan Yesus.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kepentingan Kristus adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Dia satu adanya dengan Allah. Lewat apa? Lewat murid-muridnya. Melalui keutuhan para murid. Kalau murid-muridnya menjadi satu, ini bayangkan ya Bapak Ibu kalau dilihat dari ayat 21, artinya bukan hanya 12 rasul yang dikenal sebagai murid-murid, bukan juga hanya sebatas para pengikut, lingkar dua dari murid-murid Yesus, tapi ini orang-orang yang menjadi percaya karena pemberitaan murid-murid yang lain. Artinya ini sudah lingkar ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau mereka menjadi satu, orang akan mengerti bahwa Yesus dan Allah juga satu. Karena ini kesaksian kita ya sebagai orang Kristen. Orang Kristen sendiri akan lebih sulit memahami atau menjelaskan tentang Allah Tritunggal, Allah yang satu, kalau dia tidak pernah merasakan bahwa dirinya mengutuhkan orang lain dan orang lain itu membuat dirinya utuh. Jadi di akhir-akhir ini ada banyak perdebatan soal Allah Tritunggal, ada yang bilang percaya, tidak percaya. Sebetulnya terlepas dari segala macam doktrin yang ada digumuli oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, intinya adalah kalau kita tidak pernah merasa bahwa diri kita ini belong kepada satu persekutuan, kita menjadi bagian yang mengutuhkan satu persekutuan, dan persekutuan itu juga ada untuk mengutuhkan kita, membuat kita menjadi utuh, kita akan sulit memahami keutuhan atau kesatuan Allah Tritunggal. Jadi sebetulnya ini mengalahkan segala doktrin. Ini soal bagaimana kita menghayati iman. Kalau dalam istilah film Robin Hood, one for all for one. Keutuhan. Sekalipun kita adalah pegiat pelayanan gereja, sekalipun kita sebagai mungkin panggilan kita menjadi orang yang murah hati, sebagai dermawan, tapi kalau kita tidak pernah merasa kita bagian dari satu persekutuan dan persekutuan itu adalah bagian yang mengutuhkan kita, agak sulit kita memahami ini. Selama gaya berpikir, gaya hidup, cara berpikir masih egosentris, agak sulit kita menghayatinya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan penjelasan ini, sadarlah kita bahwa dari 3 kepentingan Kristus, kita diarahkan untuk melihat selalu kepada orang lain. Dari 3 kepentingan Kristus yang dibahas, yang tergambar dari ucapan Kristus sendiri di Yohanes pasal 13 sampai 17, sadarlah kita bahwa kepentingan Kristus selalu tentang orang lain. Saling mengasihi yang dimaksud itu tidak sama dengan perasaan yang kita miliki buat orang lain. Orang sekarang bilang tidak sama dengan baper. Perasaan sayang, perasaan kasihan, perasaan prihatin, perasaan tidak tega, perasaan simpati, itu perasaan. Tapi kasih, saling mengasihi yang dimaksud sebagai kepentingan Kristus, itu adalah tindakan atau perbuatan baik yang lahir dari niat untuk menolong orang lain. Lahir dari niat atau dari, kalau Alkitab memakai istilah compassion, hati yang digerakkan oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang lain, untuk membebaskan orang lain, untuk mensejahterakan orang lain. Jadi dia harus berwujud pada tindakan untuk orang lain. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun profesi dan pekerjaan kita saat ini, kalau kita hidup dalam kasih, artinya dalam kita bekerja, yang kita kejar adalah kebaikan orang lain. Membuat orang lain menjadi baik. Itu intinya kita bekerja sebagai murid Kristus.
Kita tidak bekerja supaya cukup karena kita percaya Allah mencukupkan, Allah memelihara. Lalu buat apa kita kerja? Kita kerja untuk mencukupkan orang lain. Apakah pekerjaan kita itu berbayarkah? Apakah pekerjaan kita itu sosialkah? Apakah bentuknya pekerjaan kita adalah pelayanan karitatif? Apakah pekerjaan kita ini dihitung sebagai tenaga profesional? Apapun pekerjaan kita seharusnya tidak mengurangi pesan kasih yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Kita bekerja supaya orang lain sejahtera. Kita bekerja supaya orang lain dibebaskan dari berbagai macam ketidaktahuan, dari berbagai macam penderitaannya. Lalu yang kedua lagi, kita mau melihat bacaan ini begini. Berangkat dari cara Paulus merekomendasikan Timotius. Kebanggaan sejati bagi seorang pekerja ternyata bukan sekadar soal upah yang tinggi. Tapi ketika dia mendapat pengakuan yang baik tentang dirinya, yang mungkin selama dia kerja, dia tidak sadar bahwa kinerjanya, pengabdiannya itu sudah semembanggakan itu. Itu yang kita mau belajar dari Timotius. Saya yakin, seyakin-yakinnya dalam hubungan Timotius dengan Paulus, Timotius selalu merasa yang junior. Dia selalu melihat Paulus sebagai teladannya, sebagai modelnya, sebagai yang lebih darinya. Apa yang terjadi? Dia terus bekerja, dia terus melayani sampai akhirnya ternyata Paulus mengakui dia adalah seorang yang loyalitasnya sudah teruji dan totalitas pekerjaannya pun luar biasa. Ternyata itu juga menjadi inspirasi kita dalam bekerja sekarang dan seterusnya. Kebanggaannya bukan sekedar di upah yang tinggi, tapi ternyata ada pengakuan yang baik tentang diri kita yang padahal selama kita kerja, kita pun tidak sadar bahwa kita sudah membanggakan itu. Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak orang bekerja yang belum menghasilkan atau belum berprestasi apa-apa tapi sudah menagih penghargaan. Itu banyak. Belum kerja, belum ada prestasi tapi sudah sibuk menagih, minta dihargai, minta dipuji, kalau salah tidak boleh ditegur. Belajar dari Paulus dan Timotius. Kesetiaan seorang pekerja itu perlu dibuktikan, perlu diuji, bukan berdasarkan pengakuan dari dirinya sendiri. Orang bisa bilang saya ini orang setia. Setia ukurannya siapa? Saya ini orang baik, saya ini, bisa itu ukurannya dia. Tapi kalau dalam dunia kerja Bapak Ibu biasanya yang dilihat adalah riwayat pekerjaannya, kan gitu. Kita mau bilang kita seorang yang loyal, tapi kalau riwayat pekerjaan terlihat di situ kerja di sini berapa bulan, di sini berapa bulan, di sini berapa tahun, di sana berapa bulan. Itu bisa terbaca. Melayani di sini berapa lama, di sana berapa lama. Ya mungkin orang bilang kita butuh pengalaman yang banyak, boleh. Tapi ada juga penilaian soal loyalitas yang menjadi pertimbangan banyak orang. Menjadi bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Ada tenaga profesional, tapi dia bukan seorang yang loyal. Sebaliknya, ada orang pekerja yang loyal, tapi ternyata dia tidak profesional. Sekarang tinggal kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi ternyata belajar dari Paulus dan Timotius, profesionalitas dan kesetiaan itu seharusnya berjalan seiring. Demikian juga dengan hasil kerja. Hasil kerja itu butuh waktu dan butuh pihak lain untuk mengakui. Kalau sekarang itu banyak usaha yang dilakukan secara online gitu ya. Jualan atau jasa online biasanya butuh ulasan. Ulasan maksudnya untuk kalau ulasannya jujur, dia akan meningkatkan mutu pelayanan dan menarik banyak peminat. Tapi kalau ulasannya dibuat-buat, dia bisa menghancurkan bisnis itu
yang sebetulnya butuh perbaikan dibilang bagus, atau sebaliknya yang bagus ternyata dijelek-jelekin, itu menghancurkan bisnis dan merugikan pelanggan. Tapi yang pasti hasil kerja itu juga butuh waktu dan butuh pihak lain untuk mengakui kualitasnya. Itulah yang dilakukan oleh Timotius. Dia kerja sedemikian rupa, dia melakukan yang terbaik sampai akhirnya dia dapat pengakuan itu bukan dibuat-buat, tapi memang itu sudah terjadi. Sekarang kita mau kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Bekerjalah, belajar dari Timotius. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kalau di belahan lain, Alkitab mengatakan bekerjalah bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Tapi kita belajar dari hal sederhana ini saja. Filipi 2 tanpa mempertentangkan ayat yang lain. Kalau Filipi 2 ini Timotius dikatakan oleh Paulus bekerja seperti anak menolong bapaknya. Dengan pengabdian, dengan ketulusan, dengan tanggung jawab. Dengan upaya maksimal semata-mata supaya bapaknya ini jangan merugi. Kan gitu. Kita bekerja semata-mata supaya bapaknya jangan malu. Semata-mata supaya bapaknya tidak celaka. Kita akan melakukan apapun seperti seorang anak menolong bapaknya. Semangat itu yang mau kita jadikan kinerja kita saat ini. Sampai tiba saatnya. Akan tiba saatnya bagi kita Tuhan sendiri yang menyatakan pengakuan itu. Akan tiba saatnya bagi kita Tuhan sendiri yang memberikan penghargaan itu. Kita lihat dari mana? Lihat nanti pada akhirnya kita akan menikmati rasanya disayang orang, dipelihara orang, dihormati orang. Akan tiba saatnya ketika kita sudah tidak lagi bekerja tapi kita tetap berada dalam keadaan yang cukup. Berada dalam keadaan bahagia, berada dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, itu bayaran yang hanya Tuhan bisa bayar. Saatnya akan tiba ketika kita bekerja dengan semangat Timotius. Kerja yang maksimal seperti seperti anak menolong bapaknya. Nanti pada saatnya Tuhan akan bayar. Dengan bayaran yang hanya Tuhan bisa bayar. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya. Sampai jumpa lagi. God bless.